Shalom, apa Shalom. kabar? Kami percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Pada dasarnya, manusia berjuang keras untuk sesuatu kepuasan hidup yang ingin dicapainya. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang harus kita lewati dengan benar dan berhati-hati bersama dengan Tuhan. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetaplah terus bersemangat mencari Tuhan dengan segenap hati karena Tuhan berkenan untuk ditemui. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, dan hanya Dialah yang sanggup memberi kepuasan hidup yang sejati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, bersama anak kita, istri kita, ataupun suami kita untuk sama kita memuji Tuhan. Dan kita akan sama beribadah pada pagi hari ini, kita mau katakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, amin. Penuhiku, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang, amin, haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, penuh sekali katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, penuhiku, sukacita surga, sukacita surga, sukacita, 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 sukacita surga nyata, penuhiku, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah dia menjadi raja atas dunia ini. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Biarlah satu hati kami nyatakan, oh, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, oh, oh, yes, oh, Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, amin. Mana suaranya Bapak Ibu? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamat, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, jangan melakukan hal-hal yang lain, karena saya percaya melalui kebenaran yang akan disampaikan pada pagi hari ini, kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, anak-anak kami, suami dan istri, boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Dan kami siapkan setiap hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, kebenaran yang akan menuntun setiap hidup kami untuk semakin sempurna seperti Bapa di sorga.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita mengatakan, ku hidup karena percaya, ku hidup karena, amin Tuhan. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat suaramu, sama-sama kita mau katakan, amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya, amin. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan imanmu katakan, kami terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat hatimu, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau Allah yang ajaib, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur, haleluya. Yesus, terima kasih. Kami agungkan nama-Mu, Bapa kami yang di surga. Terpujilah nama-Mu,
Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya katakan aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berjanji Tuhan, dan Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa. Ini setiap penyembahan kami Tuhan, ini setiap pujian kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah semuanya itu Tuhan menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan kami siapkan setiap hati kami untuk belajar, untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu Bapa, sehingga setiap perkataan, setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk seminggu Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, semua kami bisa berkonsentrasi dengan baik, sehingga kami boleh belajar di dalamnya. Firman-Mu itu akan memerdekakan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kuasai setiap hati kami. Bahkan berikan pemahaman, pewahyuan, sehingga hari ini kami boleh belajar sesuatu yang kekal, sesuatu yang ilahi, yang akan membentuk kehidupan rohani kami menjadi manusia yang dewasa di dalam kehidupan rohani. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka bersama di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Kita akan terus melanjutkan beberapa hal tentang bahagia anak-anak Tuhan. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bagi menjadi 3 bagian pada pagi hari ini. Saya berharap saya bisa menjelaskan dengan mudah, dengan sederhana, sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya saya akan berbicara mengenai apa itu kebenaran. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan lapar dan haus. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan melihat apa konsekuensinya ketika kita memiliki roh yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Baiklah, mari pertama kali kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kebenaran di ayat yang kita baca hari ini. Kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Ya, karena benar memang betul, benar dengan betul itu sama, tapi kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Ini diambil dari bahasa aslinya di kayo sune. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pemahaman tentang kebenaran ini yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kebenaran
yang dimaksudkan adalah tindakan Allah yang membenarkan orang yang berdosa. Dengan cara dia menebus di atas kayu salib, dia membenarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kata kebenaran bisa berarti status kita yang diubahkan menjadi orang yang benar. Walaupun saudara banyak jatuh bangun, tetapi karena kita sudah menerima Tuhan, status kita disebut sebagai orang-orang yang benar. Tapi yang ketiga, yang sebetulnya yang paling dekat sekali dengan apa yang kita baca di ayat ini adalah syarat atau ketentuan tentang satu kehidupan yang benar, atau boleh saya katakan sebagai kehidupan yang saleh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata di kayu sune ini ditulis beberapa kali, kata kebenaran beberapa kali di dalam Alkitab. Salah satunya yang merujuk kepada pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Pasal yang kelima ayat 20 dikatakan begini, maka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, ini sebetulnya berbicara tentang satu syarat, satu keadaan, satu ukuran tentang kesalehan. Tuhan berkata, kalau kesalehanmu itu tidak melebihi orang-orang Farisi. Kita sudah belajar minggu yang lalu, orang yang merasa benar, orang yang merasa dirinya hebat. Dan Tuhan berkata, kalau kamu kesalehanmu atau ukuran kebenaranmu tidak lebih dari itu, maka sesungguhnya engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 juga hal yang sama disampaikan. Lalu Yesus menjawabnya, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini ketika Tuhan Yesus mau dibaptis. Yohanes Pembaptis berkata, aku nggak layak membaptis kamu, karena dia tahu Yesus adalah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu melakukan hal ini, kamu sebetulnya melakukan seluruh kehendak Allah. Di dalam bahasa aslinya juga dipakai di kayu sune, yaitu kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang standar kesalehan yang kita harus kejar itu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua, kita akan bicara tentang apa itu lapar dan haus. Ya, karena kita berkata kalau kita lapar dan haus akan standar kesalehan itu, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan kepuasan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara soal lapar dan haus, yang dibicarakan di sini bukan lapar secara tubuh. Ini sesuatu yang bentuknya metafora atau sesuatu yang gambaran, saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kalau kalimat seperti begini disampaikan, saudara, kita harus lihat konteksnya apa. Sebagai satu contoh misalnya begini, kalau kita berkata kepada seseorang yang cantik misalnya gitu ya, atau yang enak dilihat, wajahmu itu seperti rembulan. Nah, bulan dalam hal ini atau rembulan dalam hal ini tentunya satu gambaran. Bisa kan ya, bulan bisa menggambarkan sesuatu yang bagus, tetapi orang lain bisa melihat bahwa bulan itu sesuatu yang tidak bagus. Karena apa? Karena kalau tidak ada pancaran sinar matahari, bulan itu nggak indah karena dia tidak menghasilkan cahaya. Tetapi buat orang yang melihat bahwa bulan itu indah, ya memang kalau malam itu ada bulan, kita bisa menikmati keindahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kepada seorang, wajahmu seperti bulan, itu artinya gambaran. Wajahmu itu bersinar, enak dilihat, menyenangkan. Begitu ya saudara ya. Atau kalau kita berkata kepada orang lain, orang itu ya kalau sudah marah ya, kayak singa itu. Ini juga gambaran.
Karena singa itu bisa menggambarkan sesuatu yang keras, sesuatu yang hebat, sesuatu yang kuat. Ya, sesuatu yang baik misalnya seperti begitu ya. Oh, dia ini orangnya seperti singa, gagah luar biasa, lebih daripada pemenang. Bukankah Yesus juga dikatakan dia singa dari Yehuda? Itu hal yang positif. Tetapi kalau negatifnya, singa juga bisa berarti akan keganasan, kepuasan yang luar biasa, sesuatu yang mengerikan. Nah, ini yang disebut sebagai figuratif atau metafora. Nah, Tuhan juga berkata di sini, kalau kamu lapar dan haus, ini berbicara tentang gambaran sikap hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal tentang lapar dan haus ini. Tuhan mau berkata tentang hasrat, tentang keinginan yang kuat. Ya. Biasanya orang yang lapar dan haus itu adalah lapar akan makanan, haus akan minuman. Nah, hal ini Tuhan mau berkata, seperti orang yang berhasrat sekali ingin memiliki makanan dan minuman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang yang makan dan minum itu lapar, tidak. Tetapi biasanya orang yang lapar dan haus, dia mencari makan dan mencari minum. Kan begitu ya. Jadi kadang kalau kita ajak teman-teman kita makan bukan karena mereka lapar, ya, karena cuma mau kumpul saja, ya. Saya juga begitu. Kalau diajak makan itu bukan berarti saya selalu lapar. Saya senang sekali makan bersama-sama. Tapi bagi saya seringkali makan bersama itu hanya karena saya ingin bersama-sama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang lain, mencuri waktu untuk bisa bicara karena masing-masing sibuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang lapar pasti dia akan mencari makanan, ya kan? Sampai dia bisa merasa kenyang. Ataupun orang yang haus, seringkali saya itu merasakan kehausan, ya. Nah, pada saat tidak ada minuman, saya menjadi kebingungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita ini memiliki rasa lapar itu? Itu harus menjadi hasrat yang kuat untuk satu status atau standar kerohanian dalam kehidupan kita. Harus merupakan satu keinginan yang kuat. Dan yang kedua, lapar dan haus itu harus disertai dengan satu ketergantungan yang total, yang kuat tentang apa yang kita ingin makan. Nah, seringkali kita ini sebagai anak Tuhan kan diajar ya saudara ya, untuk menahan diri terhadap makanan. Kita sebut sebagai puasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berpuasa itu artinya dia tidak makan, dia tidak minum dalam waktu yang tertentu, ya kan? Dan sebaiknya sebagai anak Tuhan kita begitu. Setiap waktu kita mengupayakan, karena daging ini selalu keinginannya kuat untuk dipenuhi. Sementara roh seringkali ditekan, tidak dipenuhi. Nah, dengan puasa, keinginan roh kita tingkatkan, keinginan daging kita tekan. Dan itu indah sekali. Kalau kita melakukan akan hal ini, maka saudara kita bisa memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk mengejar apa yang disebut dengan standar rohani yang Tuhan mau. Harusnya kita sudah punya kebiasaan berpuasa. Amin. Ya, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang ketika mereka mengejar akan kebenaran itu, mereka mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dengan kesadaran untuk kita ini sungguh-sungguh bersandar kepada keinginan roh itu. Orang tidak akan pernah tahan kalau dia tidak makan atau tidak minum. Betul ya? Ada orang yang ingin berpuasa seperti Elia, ingin berpuasa seperti Musa, ya, ingin berpuasa seperti Tuhan Yesus. Berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi tidak banyak orang yang sukses, ya. Atau tidak banyak orang yang berhasil. Karena tubuh ini membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman. Kalau tidak disuruh oleh Tuhan secara langsung,
Kalau tidak ada kebutuhan yang serius, tidak langsung. Kalau saudara mencoba-coba untuk berpuasa 40 hari 40 malam, tidak akan pernah bisa, saudara. Kita bersyukur di gereja kita paling tidak ada kebiasaan berpuasa bersama-sama selama 21 hari di awal tahun. Itu pun tidak secara total, tidak makan, tidak minum, ya. Hanya dari malam sampai siang atau sampai sore, saudara ya. Tapi itu bagus. Karena apa? Karena dengan begitu kita mempunyai upaya, mempunyai kesadaran untuk mengejar, untuk meningkatkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kita menyadari bahwa orang yang tidak makan dan tidak minum, dia akan tidak bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan di dalam Matius pasal yang keempat, Tuhan pernah berkata begini, manusia tidak hanya bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya Tuhan begini, untuk makanan dan minuman jasmani saja, manusia itu harus mencukupinya. Kalau enggak, bisa dia tidak bisa mempertahankan hidup. Apalagi tentang hal yang rohani. Dia berkata begitu. Makanan jasmani, minuman jasmani penting, tetapi hal-hal yang rohani itu juga lebih penting. Tuhan mau berkata seperti begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul. Saya kalau ngomong soal manusia tidak hidup dari roti, sebetulnya saya juga nggak terlalu terganggu karena saya tidak suka roti, saudara. Tetapi ini kan konteksnya pada waktu itu bangsa Israel makannya roti. Maksudnya itu adalah makanan pokok. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Indonesia, makanan pokok kita memang mungkin bukan roti. Makanan pokok kita nasi. Kalau belum ketemu nasi belum makan. Pokoknya makanan di luar nasi itu cuma snack, kan gitu ya. Betul nggak? Ya. Orang sudah makan itu loh, saudara. Sudah makan burger, ditanya sudah makan belum? Belum. Loh, karena apa? Belum nasi, gitu. Bahkan yang lebih seru lagi, habis makan sushi, ya, ditanya sudah makan atau belum? Belum. Karena apa? Belum makan nasi. Jadi artinya kita ini makanan pokok kita nasi. Jadi kalau saya bisa ubah, Tuhan berkata manusia tidak hanya bisa hidup dari nasi saja, tetapi juga dari setiap perkataan Tuhan, setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya persandaran yang kuat. Kita punya ketergantungan yang kuat juga. Jadi ketergantungan soal makan itu bisa menjadi total di dalam kehidupan kita. Yang pertama, harus ada hasrat yang kuat untuk kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Yang kedua, ada ketergantungan atau ada sandaran yang total tentang kebenaran itu. Karena tanpa kebenaran itu kita tidak sanggup. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang berkesinambungan, ya. Karena masalah makan itu bukan masalah harian atau mingguan atau bulanan. Ya, kita mungkin hari ini makan kenyang, tapi tidak bisa untuk 1 minggu, saudara. Hari ini, ya hari ini, besok makan lagi, besoknya lagi makan lagi. Nah, saudara, ada satu kesinambungan satu dengan yang lain. Nah, Alkitab berkata kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran itu artinya daily, setiap hari. Berkesinambungan, bukan hanya hari Minggu saja. Ketika kita kebaktian seperti ini, kita sepertinya lapar dan rindu kebenaran. Besok Senin sudah lupa, Selasa lupa. Tetapi setiap hari ada kesinambungan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kelaparan akan itu setiap hari, maka kita ini menjadi orang-orang yang disebut lapar dan haus akan kebenaran. Pertanyaannya, apakah saudara masih punya hasrat untuk kebenaran itu? Apakah saudara punya ketergantungan atau punya sandaran yang total terhadap kebenaran itu? Kalau tidak ada kebenaran itu, saudara tidak bisa berdaya.
Ataukah saudara masih punya kesinambungan setiap hari? Ada keinginan yang kuat, ada semangat yang luar biasa mencari kebenaran itu. Itu pertanyaan buat kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lapar dan haus itu adalah sikap hidup kita. Saya berdoa, semua kita punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran itu. Yang terakhir, akibatnya, konsekuensinya, kalau saudara punya lapar dan haus akan kebenaran, hidupmu akan dipuaskan. Kata diakhiri dengan an, itu artinya pasif. Bukan usaha saudara, tetapi ada sesuatu yang bisa memuaskan hidup kita. Bukan datang dari diri kita, tetapi ketika kita mempunyai sikap hati seperti begitu, maka Tuhan dalam anugerahnya yang akan memuaskan kehidupan kita. Ya. Kita melihat beberapa waktu yang lalu kisah tentang Tuhan memberikan makan 4.000 orang, memberikan makan 5.000 orang, dan Alkitab berkata bagus sekali, mereka itu dipuaskan. Karena apa, saudara? Karena itu blessing yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika hati kita ini hari ini merasa puas dan keadaan yang ada dengan anugerah Tuhan, saudara, tidak perlu kita sombongkan, karena kita tahu semua itu karena anugerah yang datang dari Tuhan untuk kehidupan kita. Alkitab berkata, maka kita akan dikenyangkan. Ya, indah sekali. Jadi sehubungan dengan rasa puas ini adalah rasa puas yang tidak hanya kita nikmati hari ini, tetapi juga rasa puas yang kita akan nikmati di saat yang akan datang. Orang bisa puas dengan keadaan yang ada, tapi jangan karena achievement yang kita dapatkan, tapi menjadi puaslah karena apa? Karena karakter yang dibentuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya rasa puas itu tidak menjadi kesombongan, tapi menjadikan berkat buat orang yang lain. Hidup kita dipuaskan. Ya dong? Kalau Bapak Ibu makan di satu restoran, itu bisa merasakan kepuasan yang luar biasa. Itu biasanya ketika kita menikmati makanan yang ada, dan bahkan makanannya belum habis. Seringkali nih saya lihat ketika kita makan bersama-sama, orang ditawari makanan yang masih ada berkata, sudah, ya, sudah kenyang, sudah puas. Padahal makanan masih banyak, masih enak-enak, dan rasanya masih bisa dimakan. Tetapi karena apa? Karena sudah kenyang, sudah puas. Bahkan walaupun masih ada sisa, sampai kita berkata, sudah, itu namanya dipuaskan, saudara ya. Tapi biasanya kan orang kalau makan kenyang, makanannya habis, ya sudah, ya puas, tetapi bukan yang dimaksudkan itu. Puas sampai melimpah, sampai akhirnya bisa jadi berkat buat yang lain, bisa dibagikan kepada yang lain. Dan itu untuk urusan sekarang. Untuk urusan yang akan datang, Alkitab juga berkata bahwa kita ini akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kebenaran, kata Hosea, kebenaran itu akan menjadi seperti air yang menutup akan lautan. Sesuatu yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa kebenaran nanti akan menjadi bagian orang-orang yang mencari Tuhan, yang lapar dan haus. Itu akan menjadikan kepuasan yang luar biasa. Kepuasan di sini itu sebetulnya artinya adalah benar-benar puas. Tidak hanya puas, tapi benar-benar puas. Itu sebabnya Bapak Ibu, miliki sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Dengan begitu saudara dan saya akan mengalami kepuasan yang benar-benar puas. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh berbahagia ketika kami boleh bersama-sama sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Satu standar rohani yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan Kau berkata kalau itu tidak lebih daripada orang-orang yang beragama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, maka sesungguhnya kami ini kurang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biar kami memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Kami memiliki hasrat yang kuat setiap hari. Mari Roh Kudus dorong kehidupan kami untuk memiliki hasrat yang kuat, memiliki satu persandaran yang total, yang kami sadar tanpa kebenaran kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan Tuhan izinkan setiap kami memiliki kesinambungan setiap hari. Bukan hanya hari-hari ibadah saja kami menjadi rohani, tetapi setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati lapar dan haus akan Tuhan. Karena kami percaya dengan begitu hidup kami akan benar-benar dipuaskan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk setiap kami yang sedang dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah. Biar kami boleh mendapatkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Selesai ini kita akan nanti fellowship di dalam Zoom bersama-sama setelah ibadah yang ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sedang mengikuti acara ibadah online ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman yang ada di dalam minggu ini. Ya, kebaktian Narwastu siang ini jam 1.30 PM diadakan secara online juga. Terus doakan agar semua jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian House of Sacrifice sore ini diadakan secara online streaming jam 4 PM. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian di Wolonggong akan kita adakan secara streaming juga hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 2 PM sampai selesai. Doakan agar seluruh jemaat terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Offering. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita dan persepuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelumnya mari kita berdoa. Silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship BSB 082332. Account number is 8359400914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini yang Kau sudah lawat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu sudah ditabur. Setiap kami mendengar, tidak hanya cukup mendengar, tetapi ajar kami ya Roh Kudus untuk menggenapi firman-Mu day by day, hari demi hari ya Tuhan. Dan saatnya tiba Tuhan, kami akan memberikan persembahan di dalam setiap hidup kami. Berikan hati yang penuh sukacita. Engkau menguduskan, menyucikan ya Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan kami, baik itu persembahan janji iman kami, baik itu persembahan ucapan syukur kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang memberi pada siang hari ini. Biarlah kami sekali lagi dengan penuh sukacita, dengan hormat hanya kami berikan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini.
Ini sudah minggu yang ke-14 kita mengadakan ibadah secara online. Kita berdoa first week of July, tanggal 5 Juli nanti kita akan offline sama-sama. Tapi saudara ikuti update yang ada. Kita mendoakan sungguh-sungguh sehingga kita bisa bersama-sama nanti bisa kembali ibadah bersama. Mari kita selesai dengan ibadah. Terima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami pada siang hari ini, biar hidup kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain, membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.